Ya pemirsa, kalau kita lihat visualnya tadi kemacetan yang terjadi di ruas tol Tanjung Priok Jakarta Utara, melihatnya aja rasanya udah gerah gitu ya, udah capek. Iya. Apalagi mungkin bagi Anda pemirsa yang merasakan lelah luar biasa pada Rabu malam bahkan sampai Jumat dini hari tadi yang melintas di sekitar pelabuhan Tanjung Priok karena macet panjang luar biasa yang mengepung Jakarta Utara. Ya, kita lihatnya aja udah stressful ya, bahkan bisa disebut ini ribuan kendaraan pemirsa menjadi seperti sedang parkir massal di sejumlah jalan menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, kita tampilkan lagi untuk visual kemacetan tepatnya di Jor Timur Cilincing, ruas Jalan Tol Cakung, Jakarta Timur ke arah Tanjung Priok, Jakarta Utara sepanjang Kamis kemarin macet total. Ribuan kendaraan dari truk kontainer juga tidak bisa bergerak dan harus menunggu berjam-jam di Jalan Tol Cakung imbas kemacetan di Tanjung Priok. Seperti contohnya adalah parkiran massal ya, seperti layaknya seperti itu tetapi ada di jalan tol. Jadi bisa dibayangkan macetnya. Nah, para sopir truk ini, sopir truk kontainer yang terjebak kemacetan panjang, mereka tentunya hanya bisa pasrah. Beberapa di antaranya juga bahkan jadinya beristirahat begitu ya, bukan mengendarai kendaraan di jalan tol. Nah, tidak hanya ruas jalan tol lingkar luar timur atau Jor Cakung Cilincing pemirsa, tapi kemacetan bahkan terjadi di sejumlah ruas jalan arteri berimbas sampai keluar tol, misalnya di Jalan Yosudarso. Kita lihat kemacetan juga terjadi hingga jalan akses permukiman rumah warga akibat pengendara menjadikan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Ini terimbas baik itu di Yosudarso, di dalam Kelapa Gading, ini juga tidak bisa bergerak bahkan di jalan-jalan kecil. Nah, kalau untuk kendaraan kecil, kendaraan pribadi yang melintas di sana, waduh ini bisa dibayangkan bagaimana menghadapi rutinitas kemacetan seperti itu. Nah, ternyata bukan kendaraan pribadi saja yang kena imbasnya pemirsa, parkiran massal juga terjadi di jalur arteri. Pengguna angkutan umum, roda 2, roda 4, mobil pribadi, truk kontainer juga terjebak macet. Bahkan mobil ambulans yang sedang membawa pasien ini terjebak kemacetan hingga 2 jam lamanya. Dan pada Kamis siang, Kasih Ops Sudin Perhubungan Jakarta Utara sudah memberikan tanggapannya ya. Kemacetan terjadi sejak Rabu malam memang dibenarkan dan kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah Indonesia berfokus pada negosiasi tarif ekspor produk tekstil dan garmen yang saat ini dikenai biaya bea masuk paling tinggi, yakni hingga 47%. Erlangga menyebut beberapa produk ekspor utama yang diandalkan Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika, diantaranya adalah produk tekstil, garmen, furniture, dan juga udang. Ia menyoroti sektor tekstil dan garmen yang saat ini menghadapi lonjakan tarif bea masuk hingga mencapai 47%. Erlangga menjelaskan bahwa tarif ekspor produk tekstil dan garmen Indonesia sebelumnya berkisar antara 10% hingga 37%. Namun sejak kebijakan penundaan tarif resiprokal yang telah dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 9 April lalu, berlaku penambahan tarif sebesar 10%. Maka tarif total dapat mencapai 47% untuk produk tertentu. Erlangga menyebut saat ini tim negosiator yang sedang berada di Amerika Serikat masih akan bertemu dengan sejumlah pejabat dari Gedung Putih dalam beberapa hari ke depan untuk merundingkan kesepakatan tarif dagang yang menguntungkan kedua negara. Target kerangka kesepakatan akan diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan. Nah, dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis, baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce. Dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari. Dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya. Ratusan umat Katolik di Desa Lewoloba, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti prosesi jalan salib untuk menyambut peristiwa wafatnya Yesus Kristus.
Uniknya, fragmen ini tidak menggunakan kostum Romawi seperti halnya Yesus dahulu, namun menggunakan pakaian tradisional khas Baipito, Kecamatan Ile Mandiri, Flores Timur, dengan memilih model tablo inkulturasi budaya. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ritual ini diikuti oleh ratusan umat Katolik Stasi Hati Amat Kudus Tuhan Yesus Lewoloba, Paroki Santo Yosep Riang Kemi, Keuskupan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Anak-anak muda Katolik mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain tenun khas Baipito, memerankan pementasan drama penyalipan Yesus. Jalan salib atau tablo merupakan penggambaran penderitaan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dalam prosesi ini, umat Katolik berjalan kaki mengelilingi halaman gereja Lewoloba, mengikuti rute jalan salib hidup Yesus Kristus di sekitar halaman stasi umat Katolik Lewoloba. Ratusan umat yang menyaksikan nampak menitikkan air mata karena tidak tahan menyaksikan gambaran penyiksaan yang diperankan oleh orang muda Katolik Lewoloba. Pesan jalan salib kali ini mengambil tema bersama Yesus yang bangkit, kita terus menghadirkan gereja yang mandiri dan misioner dalam satu kawanan dengan satu gembala.